to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a fire, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what we choose. Change my heart, change my life. Holy Spirit, fix my life as a living Will your grace run out when I let you down? 'Cause all I know is how to run. 'Cause I am a sinner. If it's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. But you are a savior, and you take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. Will you call me child when I tell you lies? 'Cause all I know is how to cry.
It's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. But you are a savior, you take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. Yeah, 'cause I am a sinner. It's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. Oh yeah, but you are a savior. You take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. You make it beautiful, beautiful. You make it beautiful, beautiful. Halo semuanya, selamat bergabung di FGF Service. Hari ini adalah hari yang sangat spesial dari segala hari, karena hari ini adalah permulaan di mana iman kita lahir. Arti hidup kita mulai bersemi saat Yesus menghancurkan kematian, bangkit dari maut untuk memberikan hidup yang baru buat kita semua. Mari kita rayakan hari ini dengan hati yang penuh pujian, menyanyikan lagu ini bersama-sama. Alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom he faithfully bore. He canceled my debt and he called me his friend. When death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. My Savior displayed on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. It's when death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you.
when did my life begin? Thank you, Jesus. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. I'll walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah. I live in remembrance. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to me. Yeah. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. Hallelujah.
Selamat siang saudara-saudaraku, selamat Paskah. Hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam online service. Dan biar dalam Paskah ini setiap saudara akan mendapatkan makanan rohani spesial. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu hari yang luar biasa yang tidak akan terlupakan, yaitu hari Paskah dalam setiap orang dan setiap keluarga. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar Tuhan firman yang mereka terima ini akan menjadi berkat dan membebaskan kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini memang hari Paskah. Justru itu Tuhan taruh dalam hati saya dua topik ini yang saudara tiap Paskah saudara akan mendengar, yaitu kematian dan kebangkitan. Dan banyak dalam pertanyaan saat-saat ini, generasi sekarang ini, mengapa ya Yesus itu harus mati di kayu salib? Kenapa gak ada cara yang lain? Why it's so cruel? Sangat rasanya ya tidak common. Ya, saya mau kasih tahu pada saudara, kalau ada cara yang lain untuk mendamaikan kita sama Allah, Dia akan pakai, saudaraku. Tapi saudara harus tahu bahwa caranya Allah itu beda dengan caranya kita. Makanya kalau ada pertanyaan, mengapa ya Allah itu pakai kayu salib? Bukannya Allah yang kasih itu cuma memaafkan aja. Nah itu, coba pikirin. Kenapa harus pakai salib, baru harus disiksa? Nah, ini saya sebagai hambanya, di dalam hal Paskah ini, saya mau supaya saudara dapat jawaban yang jelas. Saudara harus tahu, dosa dan kekudusan itu dua hal yang beda. Dosa ini ada hukumannya. Dan tidak bisa jalan sama-sama. Dosa dan kekudusan jalan sama-sama. Nggak bisa. Makanya Tuhan mau stop. Karena Dia mencintai saudara dan saya. Untuk men-stop pekerjaan dosa ini, makanya saudara harus mengerti, nah inilah karya Allah. Ini bagiannya Tuhan yang saudara harus mengerti. Ya, Yesus itu adalah holy. Sedangkan kita ini adalah sangat berdosa. Nah, makanya saudaraku, untuk didamaikan, untuk garis pemisah ini ditiadakan, makanya Yesus ini harus menjadi korbannya. Bisa ngerti nggak? Ya. Karena dosa ini penaltinya, hukumannya adalah eternal punishment to death. Itu saudaraku. Dan ini tidak selama bertahun-tahun, ratusan tahun, generasi demi generasi sejak Adam dan Hawa jatuh, tidak ada jawabannya. Kalau ada orang baik, ya, yang cinta Tuhan, tapi tetap nature-nya nature dosa, mati. Nah, untuk bisa betul-betul mengalami terobosan, dan saya berdoa ini untuk Paskah ini, supaya saudara betul-betul once for all, sekali ini sudah mendapat ini, ngerti, dan terus saudara bisa membangun. Ada amin, saudaraku? Ya. Jadi saudaraku, makanya untuk men-stop ini, Bapa, ini bagiannya Bapa, voluntarily Dia mengirim anaknya. Untuk apa? Menanggung ya, beban
dosa ini. Kalau saudara mau tahu berapa berat sih beban yang ditanggung oleh Yesus ini untuk membebaskan kita semuanya, ya, saya catat, saya suka untuk menganalisasi dan belajar. Saudara tahu, ada satu tulisan yang membuat saya ini mau berbicara pada saudara. Ini hal yang luar biasa. Bebannya Tuhan Yesus 33 tahun. Dia tidak hidupnya untuk sendiri, tapi dia mensiapkan untuk menjadi penebus dunia. 33. Coba saudaraku, hidup saudara 33 tahun, apa yang saudara kerjakan? Kan saudara punya rencana ini, rencana itu. But Yesus enggak. 33 tahun, dia menjadi the Savior, the only Savior. Enggak ada lagi. Ada saingannya, enggak ada lagi. And then 3 tahun, dia menyampaikan a good news, saudaraku. Menyembuhkan dan membebaskan orang-orang dari segala roh-roh. Berapa saudara? 3 tahun. Dan 30 perak dia dijual. Saudara harus tahu 30 perak itu. Kalau saya hitung, aduh kasihan banget deh. 1 perak itu adalah bayaran orang kerja 1 hari. Kalau saudara di Bay Area sudah dibayar $15 atau $20, saudara bayaran untuk 1 hari. Kalau 15 ya 120. Yesus ini dijual 30 perak. Ya, saudara bisa ngitung aja berapa 30 perak. Ini dia memberikan hidupnya loh. 33 tahun. 3,600. Siapa yang jual? Yaitu muridnya. Terlalu enggak, saudaraku? Yesus ini memikul salib. Ya, salib itu. Ini yang dia bayar harganya. Memikul salib sepanjang berapa? 3 kilometer. 3 kilometer itu 1,8 miles. Itu kalau dari dekat rumah saya, exitnya Hiki ke Westboro dan balik lagi. Luar biasa saudaraku. Dikawal berapa? 350 tentara. Dan 50 serdadu naik kuda. Selagi dia memikul salib itu, saudaraku 3 kilometer, 17 jam dia itu haus, tidak minum. Bayangin. That is Jesus. And then, saudaraku 3 jam dia digantung di atas kayu salib. 3 jam. Saudara harus tahu. Satu kali saya mau taruh lukisan itu. Aduh, pakunya nggak kuat, saudaraku. Karena apa? Terlalu berat. Ini badannya Tuhan Yesus. 3 jam. Saudara bisa bayangin. Dan itu saya search. 3 jam itu, saudara, pakunya itu 8 inch. Seginian. Tebelnya 3/4. Tebelnya. Dan itu 3. 2 tangan dan 1 kaki. Bayangin saudaraku. Selagi dia digantung itu, badannya itu ada 5.480 luka. Ya, saudaraku, kalau orang dibunuh itu, kalau di sini kan diselidiki ya, saudaraku, dilihat mana badan-badan yang disiksa. Dan saudara 150 di belakangnya itu lukanya itu yang dalam. Saudara bisa bayangin. Darahnya itu berapa yang ditampung? 3 liter. Semuanya 3. Kenapa angka 3? Complete finish. Nah, itu hatinya Bapa. Untuk mendamaikan saudara dan saya. Voluntarily dia kasih anaknya. Dan bagiannya kita apa? Ya, saudara kalau sudah siap,
Mari hati kita terbuka. Bagian kita itu adalah in our side. Kita lahir dengan nature-nya dosa. Tidak berhenti-berhenti. Cannot stop. You wish saudara mau untuk stop. Tapi memang hidupnya dengan nature yang sudah berdosa. Dan dosa itu merusak. Dan dosa itu apa? Saudaraku, akan membawa terus hidup saudara satu demi satu. Dan saudara tidak ada kemampuan untuk berhenti. Satu demi satu apa? Area-area hidup saudara. And that is the nature. Dan akhirnya karena dosa ini ada di dalam hidupnya manusia, terakhir kita dihukum eternal punishment. Mari saudaraku, kita pikirkan. Nah, justru itu tadi pertanyaan dari permulaan. Gak bisa cuma dengan pertanyaan kita. Bisa gak deh kita ini didamaikan dengan Tuhan, cuma dimaafkan? Tuhan katanya kasih. Maunya begitu. He will forgive. Tapi harus dengan cara yang benar dan kudus. Kalau tidak akan terjadi. Ngerti ya, saudaraku? Jelas enggak? Jadi kita harus mengucap syukur bahwa adanya Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Lah, untuk supaya ini ditiadakan, sin ini dipenalize. Somebody harus put to death. And that is voluntarily his own beloved son and Jesus. Dan itu hari Paskah. Pass over you. Amazing. Makanya saya mau supaya saudara tahu, karena Tuhan ini datang ke dalam hidup kita, Dia sebagai ransom. Dia sebagai upah yang menebus dosa kita semuanya. Makanya kalau selagi saudara ini lihat ini dan percaya, makanya itu namanya saudara mengalami pembebasan, redemption. Apa yang saudara perbuat? Nothing. Nothing. Cuma apa? Percaya. Perhatikan ya. Ini momen-momen yang sangat penting. Mengapa kita harus percaya pada Tuhan Yesus? Begitu kita percaya pada Tuhan Yesus, Bapa itu tidak melihat kamu lagi sebagai orang yang berdosa. You did not do anything. Karena saudara menerima Yesus ini pengorbanan dan ransom, ada darahnya dalam hidup kamu. Bapa ini ngelihat saudara, tidak lagi saudara orang yang berdosa. Lihat saya. Mungkin saudara kenal Allah itu Allah yang sebagai jaksa, hakim. Not anymore. Kenapa? Karena kamu sudah terima Yesus dalam hidupmu. He become Father. Wow. Ini urutannya, Pak. Jadi kita ke gereja itu bukan karena kita mau beragamawi. Itu tidak. Karena ada jalannya yang dia harus lakukan. Tuntas. Dia bayar. Lunas, saudaraku. Inilah upah dosa yang sudah dibayar. He pay with a high price, yaitu kehidupan Tuhan Yesus. Itu, saudaraku. Dan setelah itu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang saudara dan family harus perbuat?
Mengapa saya ada di sini? Apa yang saya harus perbuat setelah kamu menerima Tuhan Yesus? You have to put on in your life Jesus Christ the Lord. The salvation, the power in Christ Jesus. Kenapa? Karena dia sudah menang terhadap dosa. Saudara harus dalam hidup saudara jangan empty. Kenapa saudaraku? Karena saudara mempunyai bukan judge, father. Kamu lahir baru. Kalau sudah lahir baru, kamu di-adopt, dianggap anak. Bukan lagi menjadi orang yang lain. Tapi kamu menjadi, saudaraku, di-adopt itu diambil anak. Makanya saudaraku, setelah kita lahir baru, ya kita mau, hati kita mempunyai kerinduan untuk mau belajar siapa, kenal Bapak kita. Nah, ini adalah pertumbuhan dari bayi. Ya saudaraku, untuk mau kenal firman Tuhan. Terus dari bayi, saudara makan, kalau bayi apa yang dimakan? Susu. Kalau saudara sudah kuat, mulai makan roti. Roti itu adalah, saudaraku, harus dikunyah. Untuk apa? Karena saudara mulai bukan roti jasmani ya. Saudara untuk mau kuat, your muscles getting stronger. Roti itu you are serving. Akulah roti yang hidup. Kalau kamu makan, ya saudaraku, kamu akan menjadi bagiannya. Setelah roti, daging. Ya, siapa sini yang suka daging? Tapi bahasanya Tuhan, Bapak, daging itu when you obedience to do His will, you have become stronger. That's the language. Komputer punya language. Alkitab punya language. And then sudah selesai daging. Belum. Mana. Mana itu saudara kalau makan. Itu untuk apa saudaraku? Karena itu adalah hasil tiap hari saudara dapat mana, devotion. Kalau saudara itu devotion, you will have fruit in your life. Somebody will listen. Somebody will learn. Tapi kalau kamu nggak devotion, tidak ada mana dalam hidupmu, ya saudaraku, makanya bisa empty. Makanya ini adalah rencana Tuhan. Nah, ini dia lakukan semua ini setelah dia bangkit. Makanya saya ulangi lagi. Kematian Tuhan Yesus sangat penting. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Karena Yesus ini, dengarkan, holy, maka dia bangkit. Supaya kamu born again. Supaya kamu bisa tahu kehendak Bapa. Dan disitulah saudaraku, hidup saudara beda. Kalau tadi sin itu, dosa itu, ya arti kata sin itu miss target. Hidup saudara targetnya itu ya ngawur. Sekarang setelah ditebus, wow, kamu menemukan you discovery your new life. Wow, kamu discovery your talents. Nah, saudaraku, kalau dalam pertumbuhan kan belajar jalan. Kalau jatuh, nih saudaraku, lihat orang-orang tua, ayo bangun. Nah, itulah our Father. Kalau itu yang dulu goblok. Ngomongannya negatif.
Tapi kalau sekarang, it's okay. You will learn. Kenapa? Ini sudah, pemisahnya udah broken. Kamu lihat Yesus sebagai kapten keselamatan saudara. Justru itu saudaraku, dia itu akan memimpin saudara. Kalau boleh saya katakan poin yang penting di mana Tuhan Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit karena dia sudah menang terhadap dosa dan kematian. Wah. Makanya akan banyak orang ikut Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Ya, gereja sekarang ditutup. Tapi dia, Roh Tuhan, tetap berbicara pada saudara. Karena dia udah bangkit. Tembok dosa dan kematian sudah dipatahkan dengan kemenangan kebangkitan dia. Kedua, kenapa Yesus bisa bangkit? Ada nggak orang yang bangkit sih? Ada nggak seluruh dunia? Nggak ada, Bang. This is the strong second reason. Dia bangkit karena Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Kalau orang yang disembah-sembah banyak di mana-mana nggak bangkit, jangan disembah. Berapa tahun yang lalu saya sama istri saya pergi ke Israel, ke tempat kuburannya Tuhan Yesus, literally. Dan He's not here. He is risen. Wah, kalau ada orang bangkit kan orang sakti, Pak. Dan kamu tidak keliru kalau hari ini saudara ikut Tuhan Yesus karena He is God. Dan ketiga, terakhir, kenapa dia bangkit? Karena dia alive forever. Dan dia akan bersama dengan saudara forever. Ikuti dia, saudaraku. Saudara mendapatkan hidup yang baru. Tuhan memberkati dan saya mau mendoakan bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah berfirman pada hidup kami. Kalau hari ini kami mendapatkan sesuatu, Tuhan, biar hidup kami mengalami terobosan yang baru. Di Paskah tahun 2020 ini, Tuhan, terima kasih kalau Engkau berbicara. Engkau membebaskan dan Engkau mengambil kami sebagai anak. Di tempat ini saya mau berdoa, mungkin saudara mau lebih dekat pada Tuhan. Saya akan berdoa. Beban yang ada di dunia ini, beban yang berat, sudah dipikul, finish sama Tuhan Yesus. Saudara gak bisa melakukan, saya gak bisa. Makanya kita belajar sama Tuhan Yesus. Mari saya berdoa, kuasa ikatan dosa, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua, menjadi korban dalam hidup kami sehingga kami tidak usah lagi hidup yang susah. Berkati Tuhan setiap orang, berkati setiap keluarga, berkati setiap gereja-gerejamu. Hidup kami adalah bergereja dan Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan. Church is where we are. In Jesus' name. Everyone can say loudly, Amen. Thank you Pastor untuk firman-Nya. Saya percaya firman Tuhan sore hari ini sudah memberkati kita semua. Saudara dan saya perlu ingat ya bahwa Tuhan itu sudah berkorban buat kita semua. Dia rela mati di kayu salib karena cinta kasih-Nya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Amen. Dan tadi pagi saya mendapatkan firman Tuhan di
buku Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat. Di sini dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sekali lagi kita harus mengucapkan syukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kalau kita sampai bisa berada sampai saat ini atau hidup sampai saat ini, karena itu kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi jangan take it for granted dengan apa yang Tuhan sudah berkorban buat kehidupan saudara dan saya. Dan saat ini kita akan memberi, sebelum kita memberi, saya juga ada firman Tuhan mengingatkan di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa pada saat kita memberi, itu kita harus memberi dengan sukacita. Tuhan itu berbicara melalui hati kita. Jadi pada saat kita memberi jangan dengan terpaksa, karena Tuhan itu menginginkan supaya kita tuh memberikan dengan sukacita. Saya tahu di saat-saat sekarang ini kondisinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi tetap setia, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami itu ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memberi Tuhan, Kau berbicara Tuhan kepada hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi pada saat saudara memberi, saudara bisa memberi secara elektronik melalui sel. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Darkness rejoice as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. It's when death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new. Now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new. Now life begins with you. Oh, we're free, free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested and my life began. Oh, we're free, free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested and my life began. When death was arrested and my life began. When death was arrested and my life began. Thank you, Jesus.